Ya, saya langsung saja untuk mempresentasikan makalah saya pada hari ini. Jadi, yang pertama, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir pegawai. Kemudian, jadi pendidikan itu adalah usaha sistematik yang diselenggarakan, dirancang, dan dibuat oleh masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, dan sikap dan kemahiran para ahlinya sesuai dengan bidangnya sebagai suatu usaha dan upaya untuk memperdayakan dan mengembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku pada diri manusia. Berbeda dengan pelatihan, eh, kalau pendidikan dia lebih menyeluruh dan kalau pelatihan dia lebih ke mempelajari teknik-teknik tertentu yang memusatkan kepada pekerjaan atau tupoksinya di suatu pekerjaan baik itu negeri atau swasta. Jadi program pelatihan itu biasanya ada program pelatihan umum, ada pendidikan karyawan, dan ada pelatihan khusus. Jadi mengapa investasi dalam pendidikan dan pelatihan karyawan itu penting? Dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah dan mungkin dosen. Di sini yang pertama untuk peningkatan produktivitas pendidikan dan pelatihan itu perlu karena guru atau tenaga pendidikan itu perlu namanya yang meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Kemudian yang kedua, peningkatan kepuasan karyawan. Jadi maksudnya dengan adanya pendidikan dan pelatihan, jadi mereka bisa meningkatkan kemampuan dan merasa dihargai serta termotivasi untuk memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, bertahan dalam persaingan. Yang ini sudah jelas karena kalau kita sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, otomatis kita memiliki ilmu yang lebih banyak sehingga kita menjadi orang yang lebih kompetitif. Selanjutnya, perbedaan pendidikan dan pelatihan tadi saya sudah jelaskan sebenarnya, cuma ini lebih lebih mendetail. Jadi nomor satu, berdasarkan aspek pengembangan kemampuan, pendidikan itu lebih menyeluruh, kalau pelatihan itu lebih mengkhusus atau spesifik. Yang kedua, area kemampuan atau penekanan, kalau di pendidikan itu hampir semua disentuh, kognitif, afektif, psikomotor, sedangkan di pelatihan lebih ke keterampilan tadi atau psikomotor. Kemudian yang ketiga, jangka waktu. Kalau di pendidikan itu biasanya lebih panjang jangka waktunya, kalau pelatihan itu lebih pendek. Jadi pelatihan itu lebih ke workshop ya dalam hari ini. Kalau pendidikan biasanya rentang waktunya lebih panjang, seperti pendidikan guru penggerak atau mungkin kita lanjut studi, itu bisa kita sebut dengan pendidikan juga. Pelatihan dia lebih singkat. Kalau materi untuk pendidikan itu lebih umum, sedangkan untuk pelatihan itu dia lebih khusus. Kemudian eh, selanjutnya metode strategi efektif dalam pendidikan dan pelatihan karyawan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi sebelum kita mengadakan diklat, otomatis kita harus analisis dulu kebutuhan apa yang ada di lapangan. Jadi misalnya sekarang tentang kurikulum merdeka, jadi kita bikin pelatihan yang lebih cenderung tentang kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian yang kedua, pelatihan terstruktur, mendesain program pelatihan yang terfokus pada pengembangan keterampilan dan relevan dengan jabatan pekerjaan. Ya hampir sama setelah sudah dianalisis, bikin pelatihan, terus kita menggunakan pendekatan yang praktis, menerapkan pendekatan pelatihan yang berorientasi pada pengalaman nyata. Jadi bukan berandai-andai seperti itu. Selanjutnya, tools dan teknologi untuk pengembangan karir. Jadi sekarang sudah banyak teknologi. Yang pertama ada kursus online atau offline atau sekarang seperti yang kita lakukan sekarang ini termasuk bagian dari pengembangan karir juga hibrid. Itu adalah platform belajar online seperti Coursera. Nah, ini yang umum ya. Sebenarnya banyak sekali yang sering kita ikuti. Kemudian ada coaching dan mentoring, termasuk tadi juga berkaitan dengan PGP, kemudian ada PSP, sekolah penggerak itu juga sifatnya kalau menurut saya itu lebih ke coaching dan mentoring. Kemudian yang lainnya ada namanya sistem manajemen pembelajaran. Itu juga ada di
eh, guru penggerak, dan sekolah penggerak itu juga pakai LMS ya kalau sekarang. Kemudian selanjutnya mengukur dan mengevaluasi dampak pendidikan dan pelatihan. Jadi itu bisa diukur yang pertama dari kinerja individu. Ya sekarang ada juga kita dinilai dari kalau di guru ada PKG, penilaian kinerja guru, ada kinerja tim. Ya ini lebih ke umum sih, apa pegawai secara umum. Kemudian dari indikator bisnis atau urusannya. Jadi ini lebih yang umumnya. Jadi kalau kita indikatornya dalam sekolah itu seperti apa, itu biasanya sudah tercakup dalam PKB, dalam PKG dan menjadi SKP seperti itu. Kemudian nanti ada umpan balik dari pesertanya setelah mereka dinilai. Selanjutnya, tantangan implementasi pendidikan dan pelatihan karyawan atau guru atau kepala sekolah atau tendik itu kesulitan mengalokasikan sumber daya. Jadi biasanya eh, kita akhirnya lebih banyak daripada disupport oleh lembaga, misalnya dalam BOSBUS untuk dialokasikan sumber daya khusus untuk pengembangan dan pelatihan, biasanya itu tidak mencukupi, apalagi di sekolah-sekolah yang kecil, sehingga pada akhirnya kita mengalami kendala untuk membiayai diri kita sendiri untuk pelatihan dan pendidikan. Namun kan ada juga yang namanya sertifikasi untuk pengembangan karir. Kemudian perubahan kebutuhan pasar, ya ini lebih ke apa ya? Lebih ke ketika kemajuan teknologi atau mungkin kurikulum yang kadang selalu berganti itu akhirnya eh, pendidikan dan pelatihan yang kita adakan itu kadang harus berubah-ubah terus sesuai dengan permintaan, dan kadang yang kita bikin sekarang mungkin di masa depan tidak terlalu relevan lagi seperti itu. Kemudian penerimaan dan keterlibatan karyawan. Jadi beberapa guru atau tendik biasanya ada yang tertarik dengan pelatihan, ada juga yang menganggap ya sudahlah terserah mau pelatihan atau tidak seperti itu. Jadi ada yang peduli dan ada yang tidak peduli. Kemudian pengembangan karir pegawai, yang pertama yang hal-hal yang perlu diingat yang pertama yaitu peningkatan pribadi individu. Jadi pengembangan karir ini selalu berhubungan dengan bagaimana seseorang atau seorang karyawan atau pegawai itu meningkatkan eh, pribadinya dulu. Kemudian pengembangan karir itu biasanya kita harusnya membuat dulu yang namanya rencana karir, baik dari si individu maupun di organisasi. Yang ketiga itu ada namanya tata kelola karir. Jadi eh, di dalam organisasi itu kita sudah tahu jenjang karir kita selanjutnya itu mau apa. Misalnya kita tujuan mau S2 atau S3 ya berarti eh, ada eh, kalau di PNS sendiri itu ada tata kelola karir dan jenjang karir yang jelas. Kemudian inisiasi dari organisasi. Nah, ini sama sebenarnya masih berkaitan rencana karir dan tata kelola karir dengan inisiasi. Kemudian bentuk-bentuk pengembangan karir itu ada diklat, promosi, dan mutasi. Jadi promosi atau mutasi itu tidak selamanya, kalau promosi jelas dia misalnya dari guru biasa ke ke kepala sekolah. Kalau mutasi tidak selamanya juga jelek, tapi tidak juga selamanya bagus. Bisa juga kita dipindahkan di tempat yang mungkin lebih membutuhkan kinerja yang eh, tinggi seperti itu. Kemudian nomor 6 evaluasi kerja yang berkaitan tadi dengan penilaian kinerja. Selanjutnya, ini tujuan pengembangan karir menurut Handoko 2001. Yang pertama, meyakinkan pegawai yang tidak atau belum mengalami promosi bahwasanya mereka itu adalah orang yang dihargai dan masih ada kesempatan seperti itu. Makanya ketika ada pengembangan karir, diyakinkan bahwa pegawai itu pasti akan mengalami promosi dan selalu ada kesempatan untuk mengalami itu. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan alasan mereka yang tidak dipromosikan. Jadi dengan adanya pengembangan karir, maka ada juga penjelasan kepada mereka-mereka yang belum dipromosikan, sehingga secara tidak langsung memberikan motivasi juga. Kemudian yang terakhir memberitahukan apa saja program pengembangan karir yang dapat mereka ambil. Jadi setelah itu ini adalah next-nya. Jadi next-nya kalau kamu mau ikut pengembangan karir, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Apakah ikut PGP atau PSP dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini yang terakhir,
ada 9 faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Satu, hubungan pegawai. Oh, ini sorry. Ini hubungan pegawai dan atasan ya. Ini mungkin ada sedikit kesalahan. Di sini jelas karena yang menilai kita atasan, jadi kita juga harus bagaimana membina hubungan antara kita dan atasan. Kemudian yang kedua, personalia personalia pegawai. Jadi eh, pegawai itu secara personal itu bagaimana? Apakah dia mengembangkan diri atau tidak sehingga bisa dia dipromosikan atau dimutasikan ke tempat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada faktor eksternal, yaitu bermacam-macam di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kemudian yang keempat ada politik dalam organisasi. Ya, kalau ini pasti ada sekiranya dipengaruhi oleh apa-apa yang terjadi dalam organisasi tersebut. Em, Seperti itu. Kemudian yang nomor 5, sistem penghargaan. Jadi em, karena dia naik jabatan jadi kepala sekolah, jadi dia merasa oh ternyata sistem penghargaannya kalau kita naik jabatan seperti ini, seperti itu. Kemudian jumlah pegawai, jadi semakin banyak jumlah pegawainya berarti kesempatan untuk naik ke jenjang selanjutnya itu juga mungkin akan lebih susah dan lebih kompetitif. Yang ketujuh, ukuran organisasi, ukurannya ukuran kecil, bentuknya sekolah atau mungkin bentuknya sebuah perusahaan dan lain-lain. Kemudian nomor 8 kultur, jadi bagaimana budaya dalam organisasi tersebut. Kemudian nomor 9 tipe manajemen. Jadi bagaimana seorang pemimpin yang memanajemen di dalam organisasi tersebut. Apakah gaya kepemimpinannya masih yang otoriter atau menggunakan manajemen-manajemen yang demokratis. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.